baru Universitas Kuningan, kembali lagi bersama saya Brigita di acara Kupas Tuntas Universitas Kuningan. Dan di episode kali ini kita bakalan membahas mengenai jurusan Sistem Informasi. Tentunya saya juga ditemani oleh mahasiswa Sistem Informasinya sendiri. Ada Kak siapa namanya Kak? Nama saya Ferry Dika Pratama. Siapa? Ferry Dika Pratama. Oke, Kak Ferry ya. Kak Ferry ini berarti jurusan SI semester berapa nih? Semester 6. Oke, sudah cukup berkecimpung di dunia SI ya Kak Ferry. Iya. Nah, kalau di jurusan SI ini nih dulunya Kak Ferry ini mengenal SI ini dari mana sih? Awalnya sih dari teman. Oke. Dari teman gitu. Jadi kebetulan teman ada yang kuliah di sini dan memberitahukan bahwa ada sistem informasi. Oke, kalau dulu nih kuliah di SI, bayangan Kak Ferry itu gimana sih? SI itu apakah sesuai dengan ekspektasi sesudah masuk SI atau melenceng nih? Kalau misalkan sesuai ekspektasi, ada yang sesuai ekspektasi, ada yang enggak gitu. Dimana Oke. kalau misalkan saya kan punya program gitu kan, dan betul memang di SI ini kita belajar dengan program. Oke. Tapi mungkin ada perbedaan sedikit dengan fakultas lain. Oke, ada kelebihan dan ada kekurangan gitu ya. Yang penting kekurangannya itu kita buat agar bisa menjadi kelebihan, bisa kita pelajari di SI ini ya gitu. Nah, kalau di sistem informasi ini pelajaran itu seperti apa sih? Apakah ada hitung-hitungan juga atau mungkin tidak ada? Kebetulan di SI itu ada itu Ada. namanya ada. Kayak misalkan logika, kalkulus dan lain sebagainya. Karena di kita itu lebih ke condongnya ke manajemen seperti itu. Oke, manajemen. Nah, kalau di SI ini belajarnya itu sistem pelajaran ini seperti apa nih? Kalau di Fkom sendiri di sini di Universitas Kuningan. Kalau misalkan sistem belajarnya sih ya terutama program ya kan, Ya. ada banyak gitu, kayak misalkan algoritma pemrograman, terus kita belajar juga Java, bahasa pemrograman Oke. gitu, dan juga web, pemrograman berbasis web gitu. Nah, output yang bisa didapatkan dari belajar seperti itu tuh seperti apa nih? Nah, kalau misalkan outputnya sendiri itu balik lagi dalam artinya Oke. ke mahasiswanya. Kalau misalkan Oke. emang kita belajarnya serius, pasti banyak output yang kita dapat. Kayak misalkan kita bisa buat aplikasi buat aplikasi berbasis web ataupun Android itu sendiri. Gitu. Oke, ini sesuai dengan namanya ya, sistem informasi. Berarti ini tuh benar-benar belajar tentang sistem, betul kan? Iya. Nah, kebetulan nih saya sendiri adalah mahasiswa sistem informasi dan sama-sama kita belajar ya Kak Ferry ya di sistem informasi ini. Jadi kita belajar mengenai pemrograman juga ya Kak Ferry ya, tentang bagaimana caranya membuat aplikasi sederhana seperti contohnya aplikasi mesin kasir, betul? Iya. Nah, di mesin kasir ini kita belajar mengenai bagaimana caranya memanage data. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak Ferry, untuk di sistem informasi sendiri ada program magang atau kayak proyekan gitu nggak sih? Program magang untuk kebetulan untuk yang sekarang ini ada dari Oke. kampus Merdeka gitu. Oh iya. Program magang, program kreativitas mahasiswa gitu, dimana kita ya mengimplementasikan ilmu yang udah kita dapat di kampus ataupun di sistem informasi di keluar gitu. Betul sekali, dan kita bisa menjadi berguna untuk masyarakat ya tentunya di era teknologi seperti ini. Semuanya itu maupun di aparat desa ya atau di sekolah-sekolah yang tadinya manual itu sekarang sudah menjadi by system, dan anak-anak mahasiswa sistem informasi itu berperan di dalamnya, betul ya. Nah, selain itu kita juga belajar mengenai database, di mana database ini adalah otaknya dari sebuah sistem di perusahaan atau dimanapun nih. Apa aja sih yang Aperi pelajari di database ini di sistem informasi? Kalau misalkan apa aja yang kita pelajari ya mengenai database itu. Jadi kalau misalkan basicnya itu di sistem informasi kita belajar kayak basis data, terus juga ada ya database itu sendiri, di mana dosen-dosen pengampunya juga ya berkompeten di bidangnya gitu, di mana yang kasar kita bisa langsung belajar dengan yang berkompeten di bidangnya seperti itu. Jadi kita juga dapat ilmu di basis data tersebut, database gitu. Iya, betul sekali. Jadi di sistem informasi ini kita menggeluti dua bidang, ada pemrograman dan juga database-nya ya, Aferi ya. Nah, untuk di pemrogramannya, bagaimana cara kita membuat aplikasi sederhana? Nah, kalau di database-nya ini, bagaimana caranya kita ini menemukan alur berjalannya si program itu. Jadi benar-benar termanage dengan baik ya, Kak Ferry ya. Oke, nih, selama Kak Ferry kuliah di sistem informasi, benefit apa sih yang didapatkan? Kalau misalkan ditayangkan atau dibilang apa saja yang saya dapatkan selama di sistem informasi itu sama banyak gitu kan. Banyak kayak misalkan
ya ilmu, terutama ilmu, terus juga teman-teman baru, relasi dan lain Relasi, sebagainya ya. gitu. Apalagi kalau misalkan kita aktif di organisasi. Betul sekali gitu ya. Jadi meskipun kita cuma judulnya kuliah gitu ya, Ya. tapi kita tidak boleh asal kuliah. Kalau kata istilah sih kupu-kupu ya, Kak Peri ya, kuliah pulang. Kalau Kak Peri apa nih? Kupu-kupu atau kura-kura? Oh, kunang-kunang. Oh, kuliah nangkring gitu ya. Oke, nah pokoknya jangan terlalu fokus di kuliah karena kita juga harus mengasah soft skill kita ya Kak Ferry. Tapi tidak boleh melenceng juga dari jurusan sistem informasi kita gitu ya. Selama kita masih ada di dalamnya di sistem informasi, bagaimana cara kita manage, bagaimana cara kita membuat program sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di masyarakat sekitar dan kita juga dapat sama-sama belajar gitu ya Kak Ferry ya. Untuk calon mahasiswa baru juga nih Kak Ferry mungkin bertanya-tanya gitu ya, sistem informasi ini tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya dulunya nih Kak Ferry ini sudah mempunyai basic menjadi programmer bukan sih? Kalau misalkan mempunyai basic atau tidak, tentunya tidak, karena saya tadinya basicnya di IPS gitu. Oke, anak IPS ya. Bahkan pertama masuk saya nggak ada niat ke sini gitu, nggak ada niat ke sistem informasi gitu. Niat saya ke teknik informatika malah, dan karena ada batasan gitu kan, karena ada batasan untuk ke teknik informatika, jadi saya ke SI gitu. Meskipun dikatakan saya masuk ke SI ini berarti secara terpaksa, tapi setelah masuk ya saya rasakan itu banyak benefit yang didapat. Gitu. Karena benefit itu bisa kita rasakan oleh diri kita sendiri gitu ya. Sama-sama kita belajar gitu ya. Dan saya juga sama seperti Kak Ferry, dulunya itu sama sekali tidak memiliki keinginan untuk ada di sistem informasi. Tapi setelah langsung terjun ke sini dan tidak ada salahnya ya untuk belajar, dan saya juga tidak menyesal karena banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan. So misalnya nih ya, pada saat kerja atau pada saat kita freelance gitu ya, kita itu sering digunakan untuk mengatur komputer yang ada di aparat desa atau ada di instansi lain. Misalnya, Neng ini dong, iniin gitu ya. Karena Neng kan anak sistem informasi, jadi kita tuh dipercaya gitu ya di masyarakat lain. Kak Ferry nih, selama di sistem informasi ini, pernah nggak sih berpengalaman seperti itu diandalkan di salah satu tempat? Karena Kak Ferry ini kuliahnya di komputer gitu, di bidang komputer. Karena kan rata-rata gitu ya, apalagi kaum-kaum awam gitu, suka mengandalkan anak komputer itu bisa segalanya tentang komputer. Ya, kalau misalkan di luar, terutama di keluarga atau di desa sendiri itu sering, dalam artian ya hal kecil itu kayak misalkan Microsoft Word, Excel dan lain sebagainya gitu. Dan kalau misalkan untuk ke programnya sendiri, biasanya kita ada di program 5 di pelatihan desa, kita membantu desa-desa yang emang kurang ke teknologinya, kita membantu di sana seperti itu. Tapi banyak orang, katakanlah orang yang memang awam gitu, salah mengartikan, dalam artian anak Epcom ini emang ke teknologi tapi tidak sesuai basic, tidak sesuai tupoksi lah kasarkan. Jadi kalau misalkan kayak HP atau misalkan printer atau Magicom rusak, ya kan banyak, oh ini anak Epcom bisa ngebenerin Magicom. Iya betul sekali, saya juga pernah berpengalaman ya, karena waktu itu operatornya itu sedang gangguan dan saya dimarahin sama orang tua saya, katanya kamu tuh kuliah di Fkom tapi tidak bisa membetulkan HP gitu. Itu kan sama sekali kita tidak tahu bagaimana, tapi setidaknya kita tahu dasar-dasarnya itu tuh kenapa seperti itu ya. Nah untuk calon mahasiswa baru juga nih, pokoknya jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk mencoba hal yang baru ya Kak Ferry. Karena kita berdua juga tidak memiliki basic di program sama sekali, tapi asalkan kita punya niat, kita punya keinginan untuk belajar di dalam situ, kita pasti bisa, betul kan? Betul. Nah untuk calon mahasiswa baru juga boleh banget nih mengajukan pertanyaan tentang bagaimana sih belajar di sistem informasi, apa aja, dan prospek kerja nih Aferi. Oke, berbicara prospek kerja nih ya, kira-kira nih Aferi, apakah di sistem informasi ini memiliki prospek kerja yang sangat luas setelah kita lulus di Universitas Kuningan ini? Kira-kira kita tuh bisa ada di bidang mana aja nih? Tentunya kalau misalkan bicara bidang, tentunya kita ada di bidang teknologi, dalam artian orang yang megang sistem, dalam artian orang yang megang sistem kayak misalkan kita kerja di rumah sakit. Nah, kalau misalkan kita masuk ke rumah sakit, kita kerja atau ngelamar ke rumah sakit, apa yang pekerjaan yang cocok dengan kita? Itu operator, dalam artian operator orang yang memang mengatur segala sistem di rumah sakit tersebut
Nah, kayak misalkan contoh kecilnya seperti itu. Kalau misalkan kita berbicara prospek kerja sistem informasi, apa-apa pekerjaan yang memang berhubungan dengan program, dengan analisis gitu. Iya, betul sekali ya. Sepertinya semua instansi itu membutuhkan anak sistem informasi ya, dengan di bidangnya gitu, seperti di instansi yang menjadi admin dan menjadi programmer, menjadi data analis dan sebagainya gitu. Oke, teman-teman calon mahasiswa baru Universitas Kuningan, tadi kita sudah berbicara mengenai sistem informasi dan barangkali ini dari Kak Ferry mau ada ajakan kepada calon mahasiswa baru untuk berkuliah di sistem informasi. Ya, untuk calon mahasiswa baru yang ingin masuk ke sistem informasi, jangan takut, jangan ragu. Meskipun kalian tidak mempunyai basic di pemrograman ataupun di komputer, kalian akan menemukan basic baru di sistem informasi seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Feria sudah meluangkan waktunya di acara Kupas Tuntas ini, sudah ngobrol bersama saya dan juga berbicara mengenai sistem informasi itu seperti apa. Lancar-lancar terus ya kuliahnya, semoga sukses. Sampai jumpa juga di episode berikutnya di jurusan lain. Uniku Jaya.